kerja nanti ini kan masih kuliah semua ya, karena kelas reguler ya, kerja di kantor, kemudian saya berharap nih pas lulus wisuda 2 tahun ke depan semuanya belum digitalisasi, jadi tidak terjadi katastrofik seperti di sekolah tinggi pariwisata Trisakti. Begitu lulus semuanya nganggur semua karena semua hotel dan bisnis travel tutup gitu karena kena pandemi. Makanya kalian harus belajar yang benar, karena ini nggak main-main. Ini tahun recovery, banyak perusahaan asuransi sudah dibeli sama secara diam-diam, tidak ada di berita, itu dibeli sama perusahaan asing. Perusahaan asing kalau nerima karyawan itu kalau bahasa Inggrisnya nggak jelas nggak bakal diterima. Karena perusahaan asing kebanyakan dari Singapura itu standarnya ya lumayan tinggi. Jadi kalian mesti dipersiapkan, bukan hanya gelar ijazah takutnya nggak terlalu berarti kalau nggak didukung dengan pembuktian kemampuan. Itu aja pesan saya, jadi nggak bisa main-main. Oke, jadi ketika kalian masuk kerja di bagian teknik klaim, di kepala kalian itu sudah ada pemahaman bahwa akan ada 3 proses di dalam pekerjaan itu. 3 proses besar. Bisa kalian di bagian administrasi. Kalau di bagian administrasi, saya mesti anggap apa sih yang saya kerjakan kalau di bagian administrasi. Kalau saya di bagian analisa klaim dan dokumen, apa sih yang dikerjakan di sana? Kalau saya di bagian adjustment dan recovery claim, apa sih yang dilakukan di sana? Dan bagaimana prosesnya? Nah, kalau kalian memahami ini dengan baik dan benar, kalian punya added value karena kalian bisa langsung kerja. Tanpa bertanya-tanya kepada seniornya, atau tanpa perlu bawa-bawa buku contekan untuk mengetahui gimana cara kerjanya. Karena kalau di dunia kerja itu udah bahasa sederhananya lulu gua gitu ya. Beberapa perusahaan-perusahaan besar kayak Astra, tempat saya dulu, atau AIG, itu kita bikin namanya, atau Tripa, itu adanya batch gitu ya, batch ya. BRIN sekarang udah mulai batch. Nah, cuman karena perusahaan-perusahaan besar kayak gitu, masuknya juga nggak gampang. Gitu ya. Nggak gampang. Tidak semua universitas, waktu saya di Tripa dulu, itu tidak semua universitas bisa diterima. Jadi dia hanya menerima universitas negeri hanya cuma ada 7, dan swasta itu hanya berapa. Selebihnya dia nggak akan terima. Karena menurut mereka kualifikasinya di bawah standar mereka. Nah, itu yang kalian harus pahamin. Kalau kalian mau membangun karir, maka carilah perusahaan-perusahaan yang besar. Atau sekelas Astra, itu perusahaan yang paling terbaik lah secara manajemen di Indonesia dan saat ini gitu ya, selama 10 tahun terakhir. Nah, atau AIG sekalian, itu American company ya, tapi bahasa Inggris kalian mesti bagus-bagus. TOEFL-nya dan bahasa Inggrisnya mesti bagus banget, karena yang interview adalah orang-orang bule semua. Ya, dan kerja kalian nggak dalam bahasa Indonesia, semuanya in English semua, day to day-nya. Ya, kecuali kalau nggak ada orang bulenya, ya kalian bisa ngomong bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi dunia kerja seperti itu. Nah, kita sudah bahas bisnis proses teknik klaim 1. Ya, teknik klaim 1 itu adalah bicara. Halo? Teknik klaim 1 itu bicara mengenai analisa klaim. Ya, sampai dengan analisa dokumen klaim. Nah, jadi kalian harus memahami dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan untuk laporan klaim itu bisa kalian tindak lanjuti, dan analisa klaimnya bisa kalian lakukan dengan baik dan sempurna. Kenapa? Karena klaim ini rawan dituntut ke pengadilan, rawan dilaporkan ke polisi, rawan dilaporkan ke KPK, rawan dipidanakan. Ya, sudah ada beberapa case dalam 15 tahun terakhir itu yang masuk penjara. Ya, karena apa? Karena kerjanya nggak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ketika udah masuk ke pengadilan, lapor ke polisi, itu tidak ada satu orang pun, even itu atasannya, apalagi direksi, yang akan backup kalian. Kalian akan maju dengan diri sendiri, dengan duit sendiri untuk bayar lawyer. Dan bayar lawyer itu tidak murah. Nah, itu kalian mesti pikirkan. Karenanya kalian harus ngerti cara kerja, ngerti pekerjaan, sehingga kalian tidak dikorbankan oleh siapapun. Karena kelalaian kerja kalian, bukan karena orang lain.
Karena salahnya kalian, ya kalian akan jadi korban. Kalau kalian kerjanya benar, kalian nggak akan jadi korban. Ya, nah ini hati-hati. Makanya pahami benar bisnis proses di teknik underwriting klaim yang saya sudah sampaikan, termasuk reasuransi kemarin. Oke, sekarang masuk ke bisnis proses teknik klaim 2. Apa sih teknik klaim 2? Teknik klaim 2 itu terkait dengan apa? Nah, ini kan ini ya. Teknik klaim ini ada 3 nih, analisa klaim dan dokumen klaim, ada adjustment dan recovery, dan administrasi klaim. Oke. Nah, di dalam administrasi klaim itu saya bagi menjadi 3 besar, biar memudahkan kalian memahami. Yang pertama, meregistrasikan setiap laporan klaim yang masuk dan diterima oleh bagian klaim. Ya, itu oleh analisa klaim dan analisa dokumen klaim. Kemudian melakukan pelaporan ke bagian keuangan. Kenapa mesti dilaporkan ke bagian keuangan? Ada yang tahu nggak? Apa urusannya dengan bagian keuangan? Ada yang tahu? Karena memang berhubungan dengan uang, Pak. Iya, iya, betul. Tapi lebih tepatnya adalah administrasi klaim setelah mendapatkan instruksi dari bagian klaim yang menerima laporan klaim, kalian mesti meregistrasi. Habis registrasi, kalian kirimkan ke bagian analisa klaim dan dokumen klaim. Sesudah itu nanti analisa klaim dan analisa dokumen klaim akan menginformasikan ke administrasi, ini tolong disampaikan ke bagian keuangan, reserve nilai klaimnya kurang lebih 10 miliar misalkan. Maka administrasi klaim akan menginformasikan ke bagian keuangan sesuai dengan arahan estimasi dari analisa klaim ini diestimasikan senilai 10 miliar. Kenapa? Karena tidak selalu laporan klaim menyebutkan oleh klien disebutkan nilai klaimnya. Seringkali tidak disebutkan. Nah, bagian keuangan setelah menerima angka 10 miliar, maka dia harus melakukan reserve. Ya, reserve agar apa? Agar ketika nanti pada saatnya perusahaan asuransi harus membayar klaim tersebut yang 10 miliar, duitnya udah ada karena duitnya sudah di reserve, gitu ya, sudah dicadangkan, tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang di luar daripada ketentuan OJK. Karena ini klaimnya in proses. Kalau tidak dilakukan pelaporan ke bagian keuangan, ini membahayakan buat perusahaan. Kenapa membahayakan? Ada yang tahu? Karena tidak masuk dalam laporan. Pertama, tidak masuk dalam laporan ke OJK, tidak masuk dalam laporan ke direksi dan komisaris. Yang ketiga, yang paling penting apa? Menyangkut haknya nasabah nih, apa? Apa kira-kira? Masih ingat tadi penjelasan saya, alasan kenapa administrasi klaim mesti melaporkan ke bagian keuangan. Apa tadi alasannya? Masih ingat nggak omongan saya tadi? Untuk melakukan Pemvalidasian. reserve claim. Ya, reserve. Sehingga nilai uang itu tidak boleh digunakan ke sembarang investasi. Nah, bahayanya kalau tidak dilaporkan, perusahaan asuransi tidak akan bisa bayar klaimnya sesuai dengan kesepakatan. Kenapa nggak bisa bayar? Karena tidak ada pencadangan. Kayak kalian nih, misalkan uang sekolahnya dikasih sehari misalkan 100.000, misalkan saja. Nah, kalau kalian tidak mencadangkan satu hari itu 20.000 untuk kalian simpan dana cadangan, at the moment pada saat 10 hari ke-10 mendadak di kampus tiba-tiba diminta
sumbangan kegiatan senilai satu siswa 25.000. Maka walaupun kalian setiap hari megang 100.000, tapi kalau nggak ada reserve 20.000 per harinya, maka kalian nggak bisa bayar. Tapi kalau kalian sudah reserve tiap harinya 20.000, ketika ada kegiatan diwajibkan bayar kontribusi minimum 25.000, kalian bisa bayar. Kenapa bisa bayar? Karena ada reserve-nya, ada alokasinya. Sampai sini jelas? Cukup paham, Pak. Ya, itu. Nah, itulah. Makanya kalau kalian kerja di kalian sekolah di asuransi harus cerdas mengelola uang. Karena kalau kalian nggak cerdas mengelola uang, berarti kalian nggak bisa mengelola risiko. Makanya orang asuransi itu harus bisa mengelola uang. Kenapa? Karena kalau klaimnya paralel kan dikerjakan nih, laporan klaim diproses, dianalisa segala macam gitu. Tiba-tiba disepakati sama nasabah, duitnya nggak disiapin, ya nggak bisa bayar klaimnya. Kalau klaimnya nggak bisa dibayar, nasabahnya akan laporkan ke polisi, akan bilang bagian klaimnya melakukan penipuan. Nah, kalian yang kerja pegawai nggak tahu apa-apa, atau dipanggil polisi jadi saksi. Salah ngomong ya masuk penjara. Gitu. Makanya di asuransi itu mesti sekarang ini nggak bisa main-main. Gitu. Kecuali perusahaan-perusahaan kayak Astra gitu ya, ketika ada tim klaimnya yang bagian administrasi, yang bagian klaim analisnya atau bagian survei klaimnya. Waktu itu ada survei klaim alat berat di Kalimantan. Ya. Ketika tim survei mau berangkat, itu kepala cabang di sana melakukan investigasi. Ternyata ada yang melaporkan karyawan tersebut ke polisi. Jadi kalau dia turun ke Kalimantan langsung ditangkap, langsung masuk penjara. Jadi akhirnya kita postpone. Nah, itu kalau perusahaan-perusahaan besar, dia melindungi karyawannya. Kalau perusahaan-perusahaan yang nggak care sama karyawannya, ya pergi aja. Setelah pergi atau karena dilaporkan melakukan penipuan pidana, ditangkap sama polisi. Karena kalau perusahaan yang punya alat berat di sana itu kan manning perusahaan-perusahaan konglomerat, bukan perusahaan kecil-kecil. Nah, dia punya finansial kuat, hubungan relationship dengan aparatnya juga bagus. Nah, kalau perusahaan asuransinya yang kalian bekerja kebetulan mengalami hal yang sama dan itu bukan perusahaan-perusahaan sekelas besar, dia nggak begitu care sama karyawannya. Karyawan masuk penjara ya udah dijamin aja. Nah, itu nggak main-main, makanya kalau di bagian klaim. Bukan hanya di bagian klaim lah, ya di semua perusahaan asuransi, di semua bagian juga sama. Di teknik gitu ya. Di pemasaran juga sama. Iya. Sekitar 12 tahun lalu itu kepala divisi pemasaran masuk penjara. Gitu. Dilaporkan lah. Makanya hati-hati ya. Gitu. Jadi gimana biar banyak, itu beberapa, nggak banyak lah yang masuk penjara. Kebanyakan nggak ada masalah. Kenapa? Kok banyak yang nggak masalah? Tapi ada beberapa gelintir orang yang masuk dipenjarakan, dipidanakan ya karena mereka kerjanya tidak menggunakan ilmu pengetahuan dan kemampuan, kerjanya sembarangan. Gitu. Karena nggak punya kemampuan dan pengetahuan yang memadai mengenai teknik asuransi, underwriting, klaim, asuransi, administrasi. Banyak bertanya sama seniornya, banyak bertanya sama orang lain, akhirnya dikerjain sama orang lain. Jadi korban lah dia. Kalau udah masuk penjara, udah dipanggil polisi, yang ngajarin juga nggak akan pernah mau ngaku dia ngajarin. Gitu ya, tanggung jawab masing-masing udah kayak gitu. Nah, makanya kalian kalau kuliah di asuransi itu yang benar. Karena responsibilitasnya sekarang agak tinggi. Secara hukum, resiko hukumnya meningkat. Gitu ya. Nah, bukan hanya di level karyawan, di level direksi juga sama. Gitu. Ada kasus gitu ya, dia sudah jadi presidir di perusahaan reasuransi cukup besar di Indonesia 10 tahun sehingga dia punya kekayaan cukup besar, pindah jadi presiden direktur di sebuah perusahaan BUMN, baru masuk satu periode, baru 4 tahun ada masalah, tiba-tiba sekarang dia di penjara. Gitu. Semua asetnya yang dia kumpulkan selama 30 tahun dia berkarir itu habis
dimiskinkan. Anak istrinya yang lagi kuliah, ya stop, nggak punya uang. Karena semua rumah, apartemen, segala macam mobil semua disita sama negara. Dan hidupnya ngontrak. Kebayang nggak? Nggak main-main. Jadi sekarang tuh direktur juga tanggung jawabnya besar, sensitivitasnya tinggi, karyawan juga apalagi. Jadi ya ini situasi-situasi, apalagi sekarang lagi banyak ekonomi lagi belum stabil, ya orang mencari peluang-peluang untuk berbuat hal yang tidak baik itu di asuransi cukup tinggi. Nah, makanya kita untuk menyelamatkan diri kita, ya kita hati-hati dalam bekerja. Untuk bisa berhati-hati dalam bekerja, ya kita pahami dengan benar pelajaran-pelajaran. Karena materi-materi di dalam kuliah di Trisakti, di STM Trisakti itu mata kuliah kebanyakannya praktek, gitu, bukan teori semata. Ya, oke. Jadi itu ya kenapa mesti dilaporkan ke bagian keuangan, agar bagian keuangan mengalokasikan senilai 10 miliar dari dana perusahaan, nggak boleh dipakai buat yang lain, karena itu diperuntukkan untuk bayar klaim itu aja. Ya. Yang kedua adalah itu internal ya. Yang kedua adalah menyiapkan notifikasi klaim ke perusahaan reasuransi atau treaty dan penyiapan dokumen-dokumen klaim yang diminta oleh pihak reasuransi tersebut. Kenapa mesti dilaporkan ke reasuransi? Ada yang tahu nggak? Ya, baik fakultatif atau treaty. Ada yang tahu nggak kenapa kita mesti notifikasi klaim ini? Ada klaim ini. Estimasi klaimnya 10 miliar ke reasuransi. Ada yang tahu? Untuk menghandle resiko. Untuk? Menghandle resiko. Mengapa ya? Coba pelan-pelan. Satu dari 3 cakupan prosesnya apa tuh? Diklaim mengenai apa? Halo? Halo Pak. Iya, Pak. Tujuan reasuransi ya Pak ya? Iya. Ingat. Untuk mengcover perusahaan asuransi. Usaha perusahaan asuransi. Ingat tujuan klaim itu apa sih? Klaim itu apa? Proses klaim itu apa? Proses apa? Proses pembuktian kan? Iya. Pembuktian apakah kerugian kerusakan yang terjadi itu dijamin atau tidak dijamin oleh polis, itu poinnya. Setelah terbukti terjamin, ya asuransi harus bayar ke nasabah. Begitu pula sebaliknya, reasuransi harus bayar ke perusahaan asuransi. Nah, makanya salah satu dari, coba lihat halaman ini. Ini pada pegang ini kan papernya kan. Iya Pak. Nah, ini kan ada recovery claim kan. 1 dari 3 skupnya teknik itu recovery claim kan. Nah, recovery claim itu yang terbesar dan yang paling diandalkan itu dari asuransi. Kalau dari salvage itu kebanyakan yang dapat adalah oknum bagian klaim.
perusahaan dapatnya nggak seberapa. Ya, itu. Jadi kenapa mesti dilaporkan? Ya karena ada ketentuan batasan jangka waktu maksimum yang harus tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, saya akan menolak klaim tersebut. Gitu. Ya. Dan yang kedua, agar nanti recovery claim-nya bisa jalan. Jadi istilahnya gini, ketika perusahaan asuransi menerima laporan klaim dari nasabah, maka ada 3 aktivitas perusahaan asuransi yang paralel dilakukan di saat bersamaan. Yang pertama adalah menindaklanjuti laporan klaim. Jadi melakukan analisa klaim, analisa dokumen, dan segala macam. Yang kedua, mencadangkan atau mengalokasikan estimasi nilai klaim oleh bagian keuangan agar kita bisa bayar ketika saatnya tiba. Yang ketiga, paralel menginformasikan dan meyakinkan reasuransi bahwa ini ada klaim dengan estimasi nilai segini. Tolong Anda sebagai reasuransi saya cadangkan juga angkanya nominalnya. Berapa persen yang mesti dicadangkan? Nah, lihat spreading of risk-nya atau distribusi risiko atau distribusi klaimnya. Kan ada tuh yang kemarin di bisnis proses klaim 1. Ya, kalau dia proporsional maka dibagi retensi, dibagi OR plus 30 kali loss-nya. Share-nya reas dibagi total 30 kali nilai klaimnya. Itu kalau proporsional. Kalau non proporsional, kalau retensinya misalkan 100, nah, kalau ada klaimnya 100, ya itu tanggung jawabnya perusahaan asuransi. Tapi kalau nilai klaimnya 1000, maka asuransi hanya bayar 100. Yang 900 yang bayar adalah perusahaan reasuransi. Nah itu, jadi reasuransi juga sama. Dia kalau nggak dicadangkan, gimana bayarnya? Dia juga harus mencadangkan. Makanya kalian mesti bikin notifikasi. Jadi ini pekerjaan yang paralel dan berbarengan di waktu yang bersamaan. Ya, di pihak nasabah ke asuransi, asuransi sendiri menjalankan, dan asuransi ke reasuransi. Sampai sini jelas nggak? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Jadi tolong dibaca, jangan nggak dibaca. Nah, kemudian setelah selesai itu semua, maka ada satu lagi bisnis proses yang harus dilakukan oleh administrasi klaim, yaitu menerbitkan PLA DLA ke asuransi, release of discharge ke klien, surat persetujuan penolakan klaim ke klien. Apa itu PLA? Ada tuh PLA? Ya. Jadi PLA itu singkatan dari Preliminary Loss Advice. Jadi kalau bahasa Indonesianya sering dipakai oleh bagian klaim itu namanya laporan klaim sementara atau LKS. Jadi ketika kalian terima laporan klaim, kalian kan bikin notifikasi ke reasuransi. Juga menerbitkan PLA. Kalau ke reasuransi jangan LKS, sebaiknya pakai PLA. Kenapa? Karena reasuransi itu nanti bisa ada yang di luar negeri. Ada orang asing yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Nanti klaimnya jadi lama dan ribet. Kemudian setelah diputuskan oleh claim adjuster, nilai klaimnya fix berapa dan disetujui, maka di administrasi klaim harus membuat surat persetujuan klaim ke klien. Berikut juga minta klien tanda tangani release of discharge. Ya. Dan kalian juga menerbitkan DLA ke reasuransi, Definite Loss Advice. Jadi bahwa laporan kerugian pasti LKP. Yang intinya bahwa nilai laporan klaim yang dulu, ini sudah saya sampaikan di awal itu, berikut PLA-nya, sekarang statusnya sudah naik menjadi fix dan final. Kerugiannya berapa? Nah, dilampirin di DLA-nya tersebut.
Itu kalau disetujui klaimnya. Kalau ditolak, ya sudah, administrasi klaim akan menerbitkan surat penolakan klaim ke klien. Nah, tapi jangan bikin DLA dulu ke reasuransi. Ya, tunggu dulu respon klien. Kalau kliennya masukin ke pengadilan kan bisa antisipasi. Ya. Dan janganlah kasih tahu ke reas dulu bahwa ini ditolak, karena kalau kliennya banding kan repot. Sementara asuransi sudah mencabut alokasi dananya, repot terhadap klaim. Reas nggak punya duit untuk bayar klaim karena tidak ada pencadangan dari awal. Nanti bisa mengganggu cash flow perusahaan. Sampai sini jelas nggak? Cukup jelas, Pak. Ya, yang lainnya gimana, masuk yang lainnya? Nah, ditanyakan, ini masuk-masuk yang lainnya, yang jawab cuma satu orang aja nih, dari 20 berapa sih yang masuk? Dari 22, cuma satu yang jawab, yang respon, yang lainnya kemana nih? Halo? Iya, halo Pak. Oke ya, saya anggap paham aja deh ya nanti. Karena UTS kalian itu menyedihkan nilainya, makanya saya nggak publish dulu itu. Sudah lihat sekilas. Nah, tonton nilainya 20 semua itu gimana tuh? Semua. Oke, ini teknik klaim. Ini flow-nya nih, flow chart-nya. Ya. Oh, coba dibaca volunteer mahasiswa baca. Halo. Halo, Pak. Ayo coba silakan volunteer dibaca. Ini flow chart-nya klaim yang untuk administrasi klaim. Ayo volunteernya, mahasiswa, bacain. Dibacakan dari urutan ya, Pak? Iya dong, dari mana urutannya tuh? Ada yang tahu nggak? Dari mana urutannya? Laporan klaim fee ya, Pak? Iya, betul. Terus ya lanjutin sampai selesai. Laporan klaim via marketing atau agen atau broker atau klien. Yang kedua, administrasi klaim 1, registrasi penerimaan laporan klaim. Ya, nah sebentar, saya potong dulu. Yang saya maksud dengan administrasi klaim 1 itu adalah di dalam flow proses administrasi klaim ada tahapan 1 sampai tahapan 6. Nah, tahapan 1-nya adalah registrasi penerimaan laporan klaim. Nanti tahapan 2-nya apa sampai tahapan 6. Jelas ya? Jadi Pak, ini bukan menyangkut klaim 1, klaim 2, klaim 3, bukan. Ya, ya silakan terus ya. Administrasi klaim 2 menerbitkan surat notifikasi klaim ke reasuransi atau treaty sesuai TC. Administrasi klaim 3. Nah, sebentar.
Ada yang tahu nggak TC itu singkatan apa? Term and condition, Pak. Iya, jadi kalau di dalam reasuransi itu ada slip fakultatifnya, lihat term and condition-nya. Kalau di treaty ada cover note wordings-nya, lihat di situ TC, term and condition-nya seperti apa. Ya, lanjut. Administrasi klaim 3, menerbitkan laporan klaim sementara atau PLA or LKS, dokumen pendukung klaim. Ya. Nah, jadi oke, lalu lanjut. Administrasi klaim 4, menerbitkan laporan klaim pasti atau DLA atau LKP ke reasuransi atau treaty sesuai TC, dokumen laporan final adjuster. Oke. Nah, coba lihat dari tahap menerbitkan laporan klaim sementara sampai dengan laporan klaim pasti ya, atau DLA, itu berarti sudah ada instruksi dari claim adjuster. Ya, adjuster claim, adjustment claim, dan recovery claim. Itu masuk ke dalam nomor 3. Nih. Ya. Mana nih? Ini adjustment dan recovery claim. Jadi sesudah adjustment bilang, ya claim adjustmentnya bilang, ini klaimnya oke, kita setujuin, nilai klaimnya fix segini berdasarkan laporan dari survei report dan analisa dari analisa klaim. Nah, maka administrasi baru menerbitkan tadi nih administrasi klaim 4 itu DLA atau LKP. Laporan klaim pasti ke reasuransi dengan dilampiri dokumen laporan final adjuster. Gitu ya. Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Ya, diterusin bacanya. Administrasi klaim 5, monitoring progres konfirmasi atau persetujuan reasuransi atas DLA atau LKP. Ya, jadi bukan lagi tugas yang memonitor itu bukan si adjustment dan claim recovery, tapi administrasi yang akan monitor mantau. Karena yang menerbitkan kan administrasi klaim kan, bagian administrasi klaim yang menerbitkan dokumen LKP atau DLA-nya. Yang mengirimkan dokumen-dokumen klaim, report finalnya. Jadi yang memonitor juga itu adalah administrasi. Jadi kalau kalian di bagian administrasi klaim jangan berkecil hati. Fungsinya juga luar biasa, besar itu. Kontribusinya besar buat perusahaan. Gitu ya. Jadi jangan merasa minder juga. Karena yang memonitor progres konfirmasi persetujuan reasuransi atas DLA yang kalian kirim. Nah, kalian yang memonitor. Jadi habis kirim jangan didiamin juga. Nah, praktek di industri selama ini setelah ini kebanyakan administrasi ya, yang bekerja di administrasi setelah mereka menerbitkan dan mengirimkan laporan kerugian pasti LKP atau DLA, Definite Loss Advice, itu mereka nggak pernah monitor apakah reasnya setuju, apakah reasnya menolak, setujunya bagaimana, nolaknya seperti apa, itu kadang tidak dimonitor. Sementara adjustment dan claim recovery dia kejar-kejaran untuk bisa segera menerbitkan atau membuat ke direksi minta persetujuan sehingga bisa dirilis tuh dokumentasi surat-surat ke klien disiapkan. Ya, karena apa? Karena di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian itu kita tidak boleh menghambat atau memperlama-lama proses penanganan klaim. Ya, itu masuknya bisa dilaporkan ke OJK, bisa dikasih surat peringatan, juga bisa masuk kategorinya bisa dipidana tuh nanti. Kalau sengaja, ya, nah makanya peran administrasi di sini sangat penting untuk mengingatkan ke pihak reasuransi. Nah,
yang berikutnya juga nih yang sering terjadi, kita itu seringnya ngingetinnya via telepon, tidak pernah via surat atau via email yang dibikin reminder berkali-kali sesuai dengan ketiadaan respon. Nah, jadi saya ingatkan kalau kalian nanti kerja di bagian klaim itu pastikan adalah yang pertama melakukan reminder atau monitoring progres konfirmasi reasuransi atas LKP atau LKS yang ada itu secara reguler, misalkan setiap 1 hari, setiap siang dan sore, atau 3 kali sehari, pagi, habis istirahat, sama sebelum pulang. Ya nggak apa-apa, karena semakin cepat konfirmasi reasuransi, maka biasanya adjustment dan recovery claim semakin cepat berani mengajukan ke direksi. Kenapa? Karena keputusan final untuk klaim itu adanya di tangan direktur teknik, bukan di tangan manajer klaim atau kepala divisi klaim. Ya, kecuali nilainya cuma 1 juta ke bawah, itu mungkin kepala divisi bisa dikasih kewenangan. Atau sampai 5 juta, di atas 5 juta itu mesti ke direksi. Ya, nah itu. Sampai sini jelas kan nih yang tahap 5. Jelas nggak? Jelas, Pak. Dan Pak, kalau misalnya mau reminder begitu jangan pakai telepon ya, Pak ya. Harus melalui email. Telepon boleh. Misalkan kalau kan nih, jadi gini, keuntungan kalian bekerja kuliahnya di SMA Trisakti itu kan kerjanya di asuransi nih. Ya. Alumninya itu sudah tersebar hampir 3.000-an, apa 2.500-an gitu, dan itu semuanya di industri asuransi. Jadi itu bisa jadi nanti kakak kelas kalian, senior kalian gitu ya. Nah, di satu sisi kerjanya jadi mudah, karena kan sesama alumni biasa saling bantu. Biasanya saling bantu, walaupun di lapangan kadang-kadang ya nggak juga gitu ya. Kalian nggak apa-apa telepon, habis itu kalian teruskan via email atau via surat. Ya, bisa suratnya zaman sekarang kan suratnya nggak bisa nggak dikirim via pakai kurir atau pakai kantor pos. Biasanya dikirimnya via email. Ya jangan WA. Tujuannya biar tercatat email perusahaan ke perusahaan. Agar nanti ketika ada masalah di depan, itu reasnya itu nggak bisa lepas tanggung jawab. Gitu. Kenapa? Karena POJK sudah mengeluarkan regulasinya di 2019 kemarin, sebelum pandemi. Klaim perusahaan asuransi itu tidak boleh menunggu adanya pembayaran klaim dari reas. Artinya perusahaan asuransi akan nombokin dulu nih 100%. Gitu. Selebihnya yang 90% dia nunggu recovery dari reas. Nah, kalau recovery dari reasnya itu nggak jelas kapan dibayar, karena tidak ada yang memonitor konfirmasi DLA dan LKP yang dibuat oleh teman-teman, itu akan dimonitor. Maka itu pentingnya kenapa mesti ada yang monitor, itu yang paling penting. Sampai jelas nggak? Baik, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke, lanjut. Yang tadi. Administrasi klaim 6. Menerbitkan surat persetujuan atau penolakan klaim, surat release of discharge,
kesemuanya ke klien, reminder, reasuransi pembayaran, claim recovery. Oke. Nah, yang terakhir, kalau disetujui, jadi adjustment dan recovery claim menyatakan ini klaimnya liable nih, kita bayar. Direksi udah setuju, ini tanda tangan approval direksi. Nah, maka administrasi klaim akan menerbitkan surat persetujuan klaim. Akan menerbitkan juga surat release of discharge yang ditandatangani oleh klien. Gitu. Agar apa? Ya, agar yang pertama dari sisi nasabah dari sisi asuransi dengan klien gitu ya, sesuai dengan Undang-Undang 40 2014 kita harus mengirimkan surat persetujuan. Dan kalau tertanggung setuju, maka berlakulah argo 30 hari sejak tanggal tersebut. Kalau kita tidak membayar nilai klaimnya, maka nilai RBC atau secara overall kemampuan perusahaan itu jadi turun gitu ya. Jadi turun. Nah, kenapa kok bisa turun ya Pak? Iya, karena masalahnya pada saat kita memberikan persetujuan nilai klaim dan meminta nasabah tanda tangan release of discharge, argonya kan 30 hari. Harus bayar tuh. Ada atau tidak adanya pembayaran klaim dari reasuransi, kita harus bayar ke nasabah. Masalahnya kalau tidak dilakukan administrasi klaim fase kelima, berarti kan akhirnya kita nggak bisa bayar sesuai dengan OJK tanggal 30 hari sejak kesepakatan. Gitu. Nah, agar kita bisa bayar sesuai dengan tanggal kesepakatan yang ditandatangani oleh nasabah, karena berlaku 30 hari sejak ditandatangani itu, maka sebelum menerbitkan surat persetujuan, pastikan reasnya confirm. Gitu. Sampai sini jelas nggak? Lumayan loh, Pak. Lumayan di mananya nih? Kalau masih belum jelas ya ulangin lagi. Yang terakhir kali ini agak kurang paham, Pak. Yang di fase 6, fase 5. Fase 6. Oke. Jadi ada undang-undang perahasian yang menggariskan bahwa pembayaran klaim itu harus maksimum 30 hari sejak disepakati nilainya oleh para pihak. Jadi misalkan kita sudah merilis surat persetujuan klaim tanggal 1 Oktober. Kemudian nasabah tanggal 5 Oktober menandatangani confirm setuju dengan pembayaran klaim ini senilai segini, tolong ditransfer ke rekening kami nomor sekian. Tanda tangan direksinya. Ya. Nah, pada saat tanda tangan itu jatuhnya tanggal 5 Oktober. Pertanyaannya 30 hari dihitung dari tanggal berapa? Tanggal 1 Oktober pada saat kita ngerilis atau tanggal 5 Oktober saat tanda tangan klien. Persetujuan dari nasabah. Tanggal 5. Tanggal 5. Jadi tanggal 5 Oktober ketika ditandatangani oleh nasabah, event itu malam-malam harus hari kitanya atau pagi atau subuh gitu ya kita terimanya. Nah, berarti 30 hari dari tanggal 5 itu jatuhnya tanggal berapa tuh? 4 November ya? Iya. 4 November kita harus bayar. Nah, pertanyaannya kan kalau kalian tidak menjalankan administrasi klaim tahap kelima, berarti kan kalian harus bayar dengan duit sendiri kan 100%. Iya nggak? Iya, Pak.
Nah, kalau kalau klaim rahasia 100-200 ribu nggak apa-apa. Kalau nilainya sangat besar, misalkan ada asuransi kebakaran aja nggak apa-apa. Itu nilai klaimnya totalnya habis setengah triliun nih. Nah, pada saat administrasi klaim 2 itu kan dia akan melaporkan ke reasuransi, notifikasi ke reasuransi. Nah, pada saat administrasi klaim 1, registrasi penerimaan laporan klaim, dia kan juga melaporkan ke bagian keuangan kan? Bener nggak? Iya benar. Iya, Pak. Ya, untuk di reserve. Nah, reserve-nya 500 miliar apa berapa? miliar. 500 miliar. 500 miliar itu nggak boleh dipakai. Ya, 500 miliar. Nah, sekarang kalau dengan skema retensi sendiri itu 10%, treaty reasuransi adalah 90%. Berarti yang kita mesti bayar berapa? Sebenarnya nih kalau dapat recovery reasnya cepat, berapa? OR kitanya sendiri berapa? Retensi perusahaan asuransi. Cara ngitungnya gimana? 10 dibagi 100 dikali nilai klaim. Berapa tuh? Berapa dia tahu itu? Lapor aja biar cepat. Berapa? Nilai klaimnya 500 miliar ya Pak ya? Berapa ayo retensinya? Kan udah diajarin waktu itu proporsional sama non proporsional. Kalau yang proporsional berapa? 50 juta. Dari mana datangnya? 10 dibagi 100 dikali 500. Jadi dari berapa? 50 juta. Oke, anggaplah digenapin jadi. Ya. Kalau digenapin di berapa kalau digenapin?
Oke, jadi dari siklus ini semua, agar perusahaan asuransi tidak perlu nombokin yang 90% kali 500 miliar, nilainya berapa tadi? 450 miliar. 50 miliar. Maka perusahaan asuransi yang di bagian administrasinya harus reminder terus tuh untuk mendapatkan konfirmasi persetujuan Asuransi. reas. Karena kalau reasuransi sudah memberikan persetujuannya, maka 30 hari reasuransi harus bayar. Gitu. Jadi kalau misalkan tanggal 1 Oktober kita kirim persetujuan ke nasabah. Tanggal 15 September kita bikin surat DLA, kita bikin laporan Definite Loss Advice atau laporan kerugian pasti. Nah, sehingga di saat yang bersamaan tanggal 15 kita kirim, kita kejar terus, diharapkan akhir September sudah ada konfirmasi. Dari asuransi setuju dengan klaim tersebut nilainya segini. Nah, barulah kita administrasi masuk ke tahap ke-6, menerbitkan surat persetujuan klaim. Berikut nilai-nilai klaimnya. Nah, sehingga perusahaan asuransi terhindar dari nombokin dulu. Kebayang kalau dia mesti keluarin uang sebesar 500 miliar, tanggal 4 November, itu bisa mengganggu sustainability perusahaan. Gitu. Perusahaan yang tadinya sehat-sehat, tiba-tiba langsung keambil dananya 500 M besar. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, dari klaim 2 ini nanti ada satu lagi klaim 3 terakhir. Ada mau ditanyakan nggak? Ada mau ditanyakan? Berarti Pak untuk bisnis proses teknik klaim kedua ini cuma Pak? Cuman menyesuaikan dengan bisnis proses pertama. Iya, bukan menyesuaikan, tapi mendukung, mensupport aktivitas dari sisi administrasi dan dari sisi dokumen-dokumen yang diterbitkan. Karena yang nerbitin dokumen administrasi loh, bukan analisnya. Analis klaimnya mana yang terbitin dokumen, yang sudah terbitin nanti administrasinya. Tapi kalau misalnya dari teknik pertama itu menurut mereka udah benar, terus dibawa ke teknik kedua, tapi menurut teknik kedua dia belum pas, dikembalikan lagi berarti ya Pak? Maksudnya belum benar gimana nih? Kayak yang pertama itu kan dia mengidentifikasi gitu kan Pak? Yang pertama itu, Memastikan sebentar, sesuai apa enggak. ini saya buka dulu yang pertama biar kalian ingat.